Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa beberapa nama-nama. Mohon tidak bisa menyebut nama semua. Yang pertama saya ingin menyapa Al-Mukarrom, pimpinan pesantren Latansa, Kiai Haji Adrian Mafatihul Karim. Kemudian pemimpin pesantren As-Sa'adah, katanya bukan Darus Sa'adah, Bapak Mujibur Rahman, sahabat saya, penyair liar, capcay. Kemudian para ulama, para asatidz, para ustadzah, para santri. Sekali lagi saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Amma ba'd. Ini sungguh satu kebahagiaan dan kemuliaan bagi saya mendapatkan kehormatan untuk diundang ke tempat yang saya sebut sebagai The Valley of Happiness, lembah kebahagiaan ini. Saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat rohani saya dan mencium kembali semangat yang sudah lama juga mengalir dalam darah saya. Ya. Ini ada Pancajiwa, ada Moto Pondok. Yang baru kali ini saya dapat pencerahannya dari Kiai Adrian. Ternyata begitu cara memaknainya yang benar itu. Ini adalah nilai-nilai kolektif, ini nilai-nilai individu. Terima kasih pencerahannya. Dulu saya tidak pernah dikasih penjelasan itu waktu mondok. Kedua, saya bicara di sini tidak sedang menggarami air laut. Saya sudah paham dan sudah yakin sepenuhnya. Saudara-saudara sudah mengerti tuntunan-tuntunan normatif bagaimana cara dakwah yang baik. Apa ayat-ayatnya, apa hadisnya, saya kira sudah di luar kepala semua. Jadi saya ingin membantu semacam membentuk jembatan keledai. Sebenarnya untuk apa sih dakwah itu? Itu kita dimulai dengan sesuatu yang sangat reflektif. Apa urgensi dakwah itu? Kenapa dakwah itu penting? Apakah dakwah itu ada sesuatu yang elemen yang konstan, yang prinsipil, atau dakwah juga mengandung aspek-aspek instrumental yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Itu akan kita lihat jembatan keledainya seperti apa. Pertama, mengapa kita harus berdakwah? Pertanyaan itu harus dimulai dengan apa yang kita kejar dalam hidup. Karena dakwah ada kaitan dengan usaha untuk memenuhi impian-impian hidup. Sekarang kalau saya tanya dan dijawab dengan singkat, kita hidup ini mengejar apa? Mungkin kalau orang Banten bisa mengatakan yang kita kejar dalam hidup itu hidup tetap tentram, kerto raharjo, gemah lipah, rojinawi. Banyak. Baldatun toyibatun warobun ghafur. Banyak. Tapi kalau saya ringkas menjadi satu kata, yang kita kejar dalam hidup ini apa? Yang kita kejar dalam hidup ini adalah as-sa'adah. Yang kita kejar setiap hari dengan keringat, perjuangan intelektual, perjuangan politik, perjuangan lumpur ekonomi. Sebenarnya ringkas saja. Yang kita impikan dalam hidup ini adalah as-sa'adah.
Yang kita impikan ini adalah kebahagiaan. Dan itulah kenapa di dalam lagu Indonesia Raya stanza kedua, sayang kalau kita nyanyi Indonesia Raya kan stanza pertama. Tapi stanza kedua seruannya apa? Marilah kita mendoa. Apa doa kita? Indonesia bahagia. Dan di dalam doa-doa kita selalu ditutup dengan doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Simple. Yang kita kejar itu simple, yaitu kebahagiaan. Cuma jangan salah nih. Selama ini kita mengartikan kebahagiaan itu secara keliru. Ada orang yang mengasosiasikan kebahagiaan itu dengan kesenangan, pleasure. Kalau kesenangan itu sifatnya pasif. Saya nonton TV. Saya minum. Saya apa lagi? Saya tidur. Saya makan, minum, dan lain-lain. Itu namanya pleasure. Itu sesuatu yang dimensinya sangat sensual, sesuatu yang berkaitan dengan indrawi yang sifatnya pasif. Tetapi happiness itu ada kaitannya dengan meaning of life, makna hidup. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya happiness itu ada kaitannya namanya dengan enjoyment. Jadi semacam jadi bukan kesenangan tapi kesukacitaan. Beda ya, antara kesenangan dengan kesukacitaan. Dan kebahagiaan ini terengkuh ada kaitannya dengan makna hidup kita. Jadi orang itu bisa mencari kebahagiaan itu berlevel-level. Ada yang sifatnya kebahagiaan yang sifatnya jasmania, itu yang namanya kesenangan. Ya. The will to pleasure, kehendak untuk bersenang-senang. Kedua, ada namanya kesenangan untuk berkuasa. Ada orang yang mengejar kebahagiaan lewat kesenangan, the will to power. Maka seluruh organisasi selama ada ruang harus dia kuasai. Gitu. Tapi kebahagiaan tertinggi adalah ketika manusia mampu menemukan makna hidup. Dan makna hidup manusia itu direngkuh pertama-tama dengan mengenali siapa dirinya. Arafan nafsahu, mengenali siapa dirinya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kita juga mengenali potensi-potensi bawaan kita. Bahwa setiap manusia terlahir sudah memiliki potensi-potensi kecerdasannya masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang ciptakan Tuhan sia-sia. Tidak ada seorang pun manusia yang ciptakan dengan sampah. Cuma tingkat kecerdasan manusia beda-beda. Ada orang yang cerdas matematik. Tapi kalau orang tidak cerdas matematik, dunia belum kiamat. Barangkali ada orang yang cerdas, namanya cerdas verbal, kecerdasan bahasa, sastra. Nah, seperti Capcay. Ya, mungkin kalau matematikanya saya tidak yakin. Ya, tapi dia punya kecerdasan bahasa. Ada kecerdasan musical tadi. Kecerdasan musik, katanya Ustadz Mujibur Rahman juga bisa memainkan alat musik. Ada orang memiliki kecerdasan spasial, kemampuan membayangkan ruang, tata ruang ini. Arsitek, planolog. Ada orang punya kecerdasan interpersonal. Jadi kalau orang memiliki kecerdasan interpersonal bisa membuai, seperti para dai ini bisa membuai, mempengaruhi, meyakinkan orang lain. Meskipun kita marah pada seseorang, begitu ketemu orangnya rasa marah kita hilang. Nah, dia cocok menjadi pembual seperti para politisi gitu. Nah, itu. Tapi kalau itu pun nggak punya, mungkin ada orang yang meneng-meneng gitu, merenung. Tiba-tiba dia meloncat, seperti menemukan pencerahan. Seperti ahli ruqyah kita itu. Itu. Ya. Itu punya kecerdasan intrapersonal. Jadi kita pertama kenali siapa diri kita. Dengan mengenali kita kemudian kita tahu tempat kita di dalam semesta ini. Ya.
Kita mengenali lingkungan kita, kita menyatu dengan lingkungan kita. Tidak mager, tidak malas gerak. Nah ini ada anak muda ini. Tidak malas gerak, tidak mengisolasi di bunker masing-masing. Tapi kita dekatkan diri kita pada saja, pada pohon, pada rembulan, pada ombak, pada puisi. Kita kenali semesta itu, penciuman kita, indrawi kita dekatkan, kita menyatu ya, dengan alam semesta ini. Dan kemudian dengan pengenalan diri dan pengenalan ruang hidup semesta ini, kita ujungnya tahu, namanya itu moral purpose, tujuan hidup. Kenapa kita diciptakan Tuhan? Nah, orang yang mengenali siapa dirinya, mengenali apa lingkungannya, dan mengenali tujuan moral dalam hidupnya, inilah orang-orang yang sudah menemukan makna hidup. Dan orang seperti itulah yang bisa memperoleh kebahagiaan. Jadi orang yang sudah mencapai taraf itu katanya menikmati detik dan momen itu dengan flow, mengalir, hadir, mengalir, tidak ada keresahan, tidak ada ketakutan. Hidup menyatu dengan semesta, mengenali dirinya, mengenal semestanya, mengenali tujuan moral kemana dia akan berakhir, kemana dia akan berujung di kemudian hari. Itulah arti dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi tidak heran sekarang ini banyak orang yang mengejar kebahagiaan, tapi kalau cara mengejar kebahagiaannya cuma meninak bobokan kesenangan, gak ketemu itu. Makanya kan tadi saya bilang itu ada kasus, kalau Capcay menyebutnya fenomena, maaf ini ya, hanya untuk di sini. Fenomena Nia Ramadhani kata dia. Nia Ramadhani itu kurang apa? Cantik, terkenal, kawin dengan orang kaya, mau beli apa saja punya, tetapi hidupnya resah, gelisah, dan berujung pada narkoba. Orang dia bilang bahagia benar hidupnya. Not quite so. Lihat di masa Covid ini, artis-artis K-pop yang sudah tahu tuh, artis drama-drama drakor itu. Cantik, tampan, terkenal, banyak duit, tapi pada bunuh diri. Jadi kita sering melihat seseorang itu bahagia, padahal itu bukan kebahagiaan, itu cuma kesenangan. Kebahagiaan direngkuh manakala kita bisa memperoleh makna hidup yang sesungguhnya. Gitu. Nah, untuk meraih makna hidup itu, kita memerlukan prasyarat, ya. Ada prasyarat yang namanya teknologi material, kedua namanya teknologi rohani. Gitu. Teknologi material kita sebut sekarang berkembang setiap waktu. Dan sekarang teknologinya sudah memasuki era 4.0. Satu teknologi yang ditandai oleh perubahan-perubahan cepat di dalam teknologi digital dengan kata kuncinya itu ABC. A itu namanya artificial intelligence, B itu big data, C-nya itu connectivity. ABC ditandai oleh penemuan-penemuan disrupsi teknologi di mana teknologi sebelumnya digantikan oleh teknologi penemuan-penemuan mutakhir di bidang artificial intelligence, big data, connectivity, internet of things dan lain-lain yang mendefinisikan ulang tentang bagaimana cara kita bekerja, cara kita berelasi dengan orang lain, berelasi dengan lingkungan. Jadi misalnya cara bekerja katanya di dalam 10 tahun yang akan datang banyak pekerjaan-pekerjaan tradisional, keahlian-keahlian tradisional yang semula menjadi keahlian praporit itu akan hilang. Contohnya misalnya akuntansi katanya. Akuntansi itu nanti pelan-pelan profesi itu akan digantikan oleh mesin. Banyak lagi hal-hal itu nanti akan digantikan oleh robot. Pelayanan-pelayanan sekarang di jalur tol saja, kalau dulu kan on person, kita bayar ke orang. Sekarang cuma mesin. Oke. Jadi semua digantikan jadi banyak digantikan oleh mesin, artificial intelligence dan lain-lain. Dan ini nanti akan mempengaruhi juga pola-pola hubungan-hubungan kemanusiaan. Bahkan mempengaruhi aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya, dulu di dalam kelas itu ada asumsi. Hal-hal yang bersifat teori diajarkan di dalam kelas.
Sedangkan hal-hal yang sifatnya praktek dijadikan pekerjaan rumah. Itu dulu. Sekarang dengan perkembangan teknologi 4.0 ternyata namanya kelas itu mengalami pembalikan, flip classroom. Dan di zaman COVID ini kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan itu. Jadi terbukti sekarang hal-hal yang sifatnya teori ternyata tidak harus dideliver di dalam kelas. Hal-hal yang sifat teori itu bisa lewat Zoom, lewat sarana-sarana teknologi. Dan ini ajaib. Saya pernah ngisi satu acara majelis mubalik lah gitu ya di Jawa Barat. Itu dihadiri oleh orang dari mulai New York sampai Eropa gitu kan, luar biasa. Jadi hal-hal teori bisa diajar, tidak harus diajar di kelas, bisa diajarkan dengan teknologi jarak jauh. Tetapi ke depan justru hal-hal yang sifatnya praktek, yang dulu dijadikan pekerjaan rumah, justru nanti menjadi bagian penting ketika kita berjumpa di dalam kelas gitu. Jadi ruang-ruang kelas itu justru menjadi ruang di mana manusia yang teratomisasi, termagnetisasi, terisolasi di bunker masing-masing itu justru di dalam kelas ini mereka bersilaturahim, berjumpa, berkolaborasi, membentuk ide-ide bersama, kerja-kerja bersama, gagasan bersama, proyek-proyek bersama, sehingga kemanusiaan manusia bisa tetap terpelihara. Itu contohnya bagaimana perubahan teknologi terhadap persepsi kita terhadap kerja, persepsi kita tentang ruang-ruang perjumpaan, cara kita berkomunikasi, cara kita berdakwah, cara kita mengajar, itu akan mengalami banyak pergeseran yang harus kita kenali. Itu yang saya sebut sebagai perkembangan di dalam teknologi material gitu. Tetapi jangan lupa setiap perkembangan teknologi itu selalu berwajah ganda, namanya itu Janus space, selalu bersisi ganda. Ada aspek positif dan ada aspek negatif. Nah, oleh karena itu, kalau perkembangan teknologi itu harus bisa menjamin supaya anak-anak ini, peserta didik kita, jamaah-jamaah kita, bagaimana dengan teknologi itu masih bisa menemukan home, rumah, kebahagiaan, ya, rumah sakinah, bukan dengan teknologi itu justru membawa tadi rumah yang penuh dengan pertikaian, saling terisolasi, saling terasing, membawa kita ke pengasingan, itu berbahaya. Jadi oleh karena itu kita memerlukan satu dakwah untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi material ini tidak membuat umat kita, santri kita menjadi terasing, mengalami dehumanisasi. Tapi justru dengan teknologi baru menjadi sarana supaya anak-anak ini masih bisa menemukan home sweet home, rumah kebahagiaan, rumah meaningful, rumah sakinah, bukan rumah keresahan, rumah pertikaian, rumah keterasingan. Nah, disitulah kita memerlukan satu namanya teknologi lain yang namanya teknologi sosial. Nah, ini menarik ya. Dulu kan teknologi itu hanya istilahnya ke teknik ya. Sekarang semakin banyak digunakan istilah sosial teknologi. Teknologi sosial. Sebenarnya teknologi itu bukan melulu aspek-aspek yang sifatnya alat ya. Teknologi itu tidak sekedar alat, karena alat tidak bisa dioperasionalisasikan tanpa nilai, tanpa manusia di belakangnya. Ya. Tanpa etos, tanpa etika di belakangnya. Jadi kita memerlukan teknologi sosial. Jadi katanya gini, apa bedanya sains dan teknologi? Kalau ilmu itu sifatnya deskriptif. Kalau ilmu itu sifatnya deskriptif. Ilmu itu hanya menjelaskan sesuatu. Ya. Jadi misalnya apa itu pelangi? Kita jelaskan. Pelangi pada dasarnya warnanya putih, tapi kemudian disorot oleh sinar, berpendar menjadi warna-warni gitu. Itu ilmu. Ilmu menjelaskan satu fakta. Tapi kalau teknologi itu sifatnya preskripsi. Jadi preskripsi itu semacam dokter ngasih resep tentang bagaimana seharusnya, apa yang harus kita minum, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu namanya teknologi. Ya, jadi dakwah ini sebenarnya satu teknologi juga. Teknologi yang memberi preskripsi supaya umat, jamaah, santri itu
dengan teknologi material tidak tersesat. Itu memerlukan teknologi namanya teknologi sosial, teknologi rohani. Nah, dengan kata lain, tantangan kita sekarang ini di satu sisi kita harus mengupdate wawasan kita terhadap berbagai dinamika perkembangan keteknikan teknologi material. Ya, kita harus melek teknologi digital, kita melek berbagai hal lah. Tapi di sisi lain kita juga harus tetap teguh pada tugas misi dakwah itu sendiri, yaitu untuk memastikan bahwa manusia tetap di jalur kebahagiaan. Bukan dengan teknologi itu mengarahkan manusia ke pengasingan. Nah, supaya kita bisa memastikan bahwa dakwah kita ini bisa tetap menjaga manusia di dalam jalur kebahagiaan, kita memerlukan tadi keseimbangan antara perhatian pada teknologi material dan teknologi spiritual atau teknologi sosial ini. Ya, disitulah kerangka kerja dakwah kita itu dipertaruhkan. Di satu sisi kita melek teknologi material, kita belajar wawasan-wawasan penguasaan teknologi baru, tapi dari sisi lain kita tetap sebagai penjaga nilai, penjaga moral, untuk memastikan dengan teknologi itu tidak membuat manusia kehilangan dimensi kemanusiaannya. Manusia tetap berada di jalur kebahagiaan. Nah, kebahagiaan tidak bisa dicapai seperti kata ahli-ahli stoik ya. Kalau kita ingin memastikan bahwa teknologi material dan teknologi sosial ini bisa menjamin kebahagiaan, itu kata kunci perekatnya itu adalah akhlak. Jadi kata stoik, orang tidak bisa maju baik itu secara ekonomi, secara politik tanpa lewat jalur-jalur akhlak, jalur-jalur etis. Jadi misalnya, orang boleh saja anak muda bermanuver lihai luar biasa, tiba-tiba menjulang, punya posisi tinggi secara politik, tapi kalau jalan yang dia lalui menempuh pada jalur politik itu tidak menempuh jalur akhlak, jalur etis, dia melompat tinggi langsung masuk ke rumah prodeo. Banyak teman-teman kita seperti itu. Atau banyak orang yang ingin meraih kebahagiaan tapi dengan jalur kekayaan. Tapi kalau dengan jalur kekayaannya itu ditempuh dengan cara-cara korupsi, manipulasi, percayalah, harta yang kita peroleh dengan jalan-jalan yang tidak etis itu juga hanya akan menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan berujung bunuh diri. Tidak akan menjamin kebahagiaan. Jadi kita boleh berkuasa, kita boleh orang jadi kaya, tapi kalau tidak lewat jalur akhlak, tidak lewat jalur etis, tidak mungkin kebahagiaan itu bisa kita capai. Itu pemahaman-pemahaman dari Stoik, dan itu juga menjadi pemahaman-pemahaman Islam. Nah, disinilah saya kira kita tahu bahwa esensi dakwah itu, jadi saya membagi gini, dakwah itu ada nilai-nilai prinsipil esensial, dakwah itu ada nilai-nilai yang sifatnya instrumental, dakwah juga ada nilai-nilai yang sifatnya pragmatis. Pertama, secara esensial, prinsip dakwah ini mulai dari zaman batu sampai zaman manapun tetap tidak berubah. Yaitu prinsip dakwah itu tidak ada lain tak bukan adalah menyempurnakan akhlak manusia. Tadi karena akhlak itulah menjadi paspor menuju kebahagiaan. Tanpa akhlak jalan kebahagiaan tidak bisa kita capai. Jadi sampai kapanpun mulai dari zaman pertanian, zaman industri 4.0, hakikat dakwah sama. Hakikat dakwah adalah menyempurnakan akhlak manusia. Oke. Akhlak itu punya dua. Inti akhlak itu dua. Pertama, akhlak itu berkaitan dengan etos. Kedua, berkaitan dengan etis. Beda-beda tipis ya. Etos dan etis. Kalau etos itu sikap kejiwaan yang mendorong, ya, mendorong untuk apa? Untuk mengoptimalkan potensi-potensi rohani, potensi jasmani, potensi kemanusiaan kita untuk sesuatu yang lebih bermakna. Jadi kita bekerja keras, kita memanfaatkan waktu secara efektif, dan kita punya idea of progress, ya, punya selalu cita-cita bahwa yang kemudian itu harus lebih baik dari hari ini. Wal akhiratu khairum laka minal
ula, itu etos. Dan kita harus menghargai waktu. Wal asr, innal insana lafi khusrin. Tuhan bersumpah demi waktu bahwa sungguhnya manusia itu merugi. Kecuali mereka yang bisa memanfaatkan waktu itu untuk amal soleh dan saling menasihati dengan kesabaran dan kebenaran. Ya, jadi itu etos. Etos juga mengandung dimensi perencanaan. Makanya di dalam kitab suci itu selalu ada ayat-ayat yang sifatnya prognosis, ayat-ayat yang selalu sifatnya prediktif. Jadi misalnya Ghalabatir Rum misalnya, itu ayat yang tentang prognosis, tentang masa depan, tentang sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu planning. Itu akhlak. Jadi selama ini kita mendefinisikan akhlak itu agak terlalu sempit. Kita menghargai waktu. Kita memanfaatkan potensi otak kita. Kita memanfaatkan keringat kita. Itu etos. Kita punya perencanaan bahwa janganlah pembangunan ini 5 tahunan ganti lagi, 5 tahunan ubah lagi. Baru 1 tahun pemilu, kemudian menjabat, tahun kedua udah mulai pemilu lagi. Kalau begitu kapan kita idea of progressnya bisa berkembang? Itu semua berkaitan dengan etos. Dan Islam luar biasa. Islam juga memiliki dimensi etika pertanggungjawaban pribadi yang luar biasa. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung beban orang lain. Kata Denny Lombard, ini ahli sejarah dari Prancis ya. Dia bilang modernisasi di Indonesia itu tidak diawali oleh Barat, tapi diawali oleh Islam. Dia bilang, Islam ketika datang ke Nusantara, di mana dulu sini masyarakat Hindu Buddha, mengajarkan 3 etos. Pertama dia bilang Islam mengajarkan tentang apa yang dia sebut sebagai etos kesetaraan manusia. Tadi, bahwa setiap orang di hadapan Tuhan itu sama. Padahal dulunya kan manusia dibedakan atas dasar kasta-kasta gitu. Sehingga para pedagang di pesisir yang sebelumnya kasta rendah, begitu Islam masuk tiba-tiba menemukan pencerahan gitu. Ternyata pedagang yang tadinya dianggap kelas yang tidak terhormat, justru di dalam Islam mereka juga adalah sama mulianya. Bahkan Nabi pun adalah Nabi pedagang. Jadi mengajarkan satu etika kesetaraan manusia. Kedua, Islam mengajarkan penghargaan tentang waktu tadi. Sebelumnya pemahaman waktu di sini itu memutar, siklikal. Tapi Islam mengatakan tadi itu, bahwa Islam itu menghargai waktu itu sesuatu hal yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada emas dan uang. Jadi di dalam Islam tidak sepenuhnya tepat kita mengatakan waktu itu adalah uang, waktu itu adalah emas. Kalau emas hilang, emas bisa ditambang kembali, cadangannya bisa digali kembali. Uang hilang, uang bisa dicetak kembali. Tapi waktu yang hilang sama sekali tidak bisa dibalik. Kata Shakespeare, aku adalah jam yang setiap detiknya bicara tentang kehilangan. Tak, 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 hilang. Makanya serugi-ruginya manusia adalah manusia yang merugi di dalam waktu. Karena waktu yang hilang irreversible, tidak bisa dibalik. Dan Islam mengatakan selalu saja wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa yang kemudian harus lebih baik dari sebelumnya. Itu etos tentang waktu. Ketiga dia bilang Islam itu ya mengajarkan tadi satu etos tentang pertanggungjawaban setiap diri manusia tadi. Kan beda dengan agama tertentu lah, di mana dosa seseorang bisa diampuni dengan cara tertentu lah. Tapi di dalam Islam dikatakan seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Jadi itu namanya etika pertanggungjawaban pribadi. Setiap pribadi itu mulia, diciptakan Tuhan dengan potensinya. Oleh karena itu setiap orang harus bertanggung jawab atas potensi itu. Oleh karena itu kalau kau merasa punya bakat seni, kamu harus bertanggung jawab mengembangkan bakat seni. Dengan jalan seni itulah kamu memberi makna pada hidup. Kalau kamu bisa berolahraga kayak Lionel Messi, maka kamu harus
bertanggung jawab atas potensi kinestetik itu, karena itulah jalan moral kamu bermakna di dalam hidup. Itu yang tadi disebut oleh Ustadz Adrian ini. Ini soal pertanggungjawaban pribadi. Ini film-film di dalam itu apa namanya tadi? Oke. Nah, itu namanya etos ya. Pertama jadi akhlak itu etos. Karena sekarang ini banyak kelemahan kurangan Islam itu daya juangnya itu kok kurang gitu. Terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Bukan berarti orang Islam ini lebih rendah IQ-nya, lebih bodoh, enggak. Itu kita soal etos itu kok kita kurang gitu. Kita bilang ini sebenarnya pengaruh namanya Dutch syndrome. Dulu santri ini kan pedagang. Lautan Hindia ini dulu adalah wilayah di mana Islam dikembangkan di Indonesia. Makanya jadi santri itu kata Goetz kan menjadi entrepreneur gitu dulu itu. Santri itu pedagang gitu. Nah sekarang kalau sebut santri, mana tokonya, mana warungnya gitu. Mana sawahnya. Pabrik semen pun bukan lagi milik santri gitu. Karena kita kurang memacu etos. Nah kedua, akhlak itu dimensinya etis tadi, dimensi etis, dimensi moral, dimensi tentang apa yang baik, apa yang buruk, ya. Di situ kita bicara tentang nilai, di situ tentang apa yang patut dan tidak patut, itu namanya etis. Nah jadi akhlak itu dimensinya etis dan etos. Nah inilah yang menjadi concern dari dakwah gitu. Dakwah ini bicara etis. Nah jadi misalnya kalau kita mulai dengan penggunaan teknologi pun itu dimulai ada etikanya. Ya. Kita menggunakan misalnya gadget, kita ada sosmed. Di sosmed pun ada etikanya. Misalnya jangan mendeliver atau memforward ya satu email yang sifatnya pribadi di forward begitu saja ke orang lain tanpa izin restu dari orang yang ngirimnya. Itu sudah ada. Ada etikanya di situ. Ya. Kalau Islam bahkan etika itu jauh sekali. Etika kita terhadap Sang Pencipta, etika kita terhadap sesama manusia, bahkan etika kita terhadap alam semesta. Itu kita komplit. Makanya kan ini juga terus terang prihatin bagi kita ya. Islam itu sebenarnya merumuskan ya kehidupan etis yang baik itu ditarik dari relasi jadi hablum minallah, hablum minannas, dan ada yang ketiga yang sering kali kita tidak menyebutnya di dalam khotbah-khotbah kita, yaitu hablum minal alam atau hablum minas samawati wal ard. Karena buktinya ketika kita naik haji atau umroh, setelah kita pakai pakaian ihram, kita dilarang dua hal, membunuh binatang dan menebang pohon-pohonan. Jadi kita juga punya etika sikap kita terhadap lingkungan. Nah tadi saya senang ya, pondok ini ramah lingkungan gitu. Jangan sampai pondok itu menjadi pusat pembantaian lingkungan gitu. Karena itu melanggar etika kita. Bahkan Islam itu ya sedemikian luasnya kerangka etiknya itu. Bahkan coba pengertian umat di dalam Islam bukan saja karena nasu ummatan wahidah, bahwa seluruh manusia itu umat yang sama. Tapi bahkan flora dan fauna pun dianggap sebagai umat. Dan itu ada ayatnya. Wa ma min dabatin fil ardi wala thairun yatiru bijanahi illa ummamun amsaluhum. Tidak ada binatang melata dan burung-burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa, melainkan mereka juga umat seperti kalian. Nah, tiba-tiba kita sekarang merasa kalau kita menghormati alam, itu kita merasa wah itu Buddhis itu Hindu, bukan. Makanya sholat itu kan tidak ada ibadah ya. Tidak ada ibadah yang sedemikian intens di mana hubungan ke atas itu sekaligus juga hubungan kita dengan ke samping dan hubungan kita kepada alam. Seluruh gerak-gerak ibadah umat manusia itu tersimpulnya di dalam sholat. Makanya saya heran juga kenapa orang Islam masih harus belajar yoga gitu. Karena sholat itu lebih lengkap. Jadi sholat itu gerak semesta. Kan semesta itu bergerak atas dasar 3 elemen penting. Gerak api, gerak udara, angin,
gerak air, gerak tanah bumi gitu. Itu semua ada di dalam sholat. Gerak api itu takbiratul ihram. Gerak udara angin itu ketika kita ruku. Gerak air itu ketika kita sujud. Gerak bumi itu ketika kita duduk. Itu semua adalah berarti kita menyatu bukan hanya dengan Tuhan. Kemudian uluk salam kanan kiri terhadap manusia, tapi kita menyatu rapat membumi gitu. Semua itu adalah sebenarnya simpul-simpul dari etik yang harus kita perhatikan gitu. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan, etika kita terhadap sama manusia, etika kita terhadap alam semesta. Saya senang sekarang ada beberapa banyak pesantren seperti di Lombok dan lain-lain mulai jadi pelopor penghijauan kembali lingkungan gitu. Itu dekat sekali. Bahkan kan kita sudah mengatakan di dalam Al-Quran ya, Yuharul fasada fil bahri wal ard, itu karena tangan-tangan kita. Dan kita punya tanggung jawab etis untuk memelihara ekosistem kita itu. Oke, jadi itulah yang disebut dengan akhlak. Ada etos, ada etis. Nah dari sanalah baru kita berpikir bahwa kemajuan teknologi itu kalau ditarik ke dalam jangkar akhlak, itu akan tetap membawa maslahat kebahagiaan bagi manusia. Tapi karena kalau perkembangan teknologi itu tercerabut dari akhlak, nah itulah secara fisik manusia tumbuh, tetapi kemudian secara dimensi rohaniahnya dia menjadi kerdil. Nah oleh karena itu saya sering mengatakan, bahkan saya juga mengkritik Menteri Pendidikan, ketika kita bicara teknologi itu jangan terlalu menekankan aspek-aspek penguasaan teknisnya. Penguasaan teknis yes itu harus, tapi sebenarnya saya tidak terlalu khawatir dengan penguasaan teknis dari anak-anak Indonesia. Karena pada dasarnya bangsa ini bangsa peniru yang baik. Contohnya lah anak 3 tahun aja, ya anak kita semua anak 3 tahun 4 tahun. Siapa yang mengajari gadget itu? Tidak ada. Bahkan sekarang anak-anak saya mengajari saya gitu. Ya kan? Karena bangsa ini bangsa peniru yang baik. Jadi secara teknis tidak usah terlalu menjadi concern pendidikan yang sampai mengeluarkan begitu banyak dana. Tapi masalahnya setelah orang menguasai teknis, bagaimana penguasaan teknis itu menjadi fungsional. Nah, kalau dia ingin fungsional harus terhubung dengan akhlak tadi itu. Nah, contoh, saya ini ke Pelabuhan Ratu, tidak jauh dari sini, bersama anak-anak milenial. Terus ketemu nelayan. Saya bilang, Mang, sudah berapa lama nangkap ikan? Wah, Den udah turun-temurun. Kamu punya anak berapa? 4. Nangkap ikan tiap hari dapat berapa? Ya, kalau lagi untung 5 kilo Den, kalau apes kayak sekarang 2 kilo aja udah bagus. Itu cukup menghidupi kehidupan kamu sekeluarga? Jauh dari cukup Den, makanya sering kali pinjam, terlilit dari rentenir dan lain-lain. Oke, saya bilang, ini saya bawa ke anak-anak milenial yang menguasai jago-jago IT itu. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Kamu tuh jago-jago teknis nih. Cara menangkap ikan nelayan kita seumur-umur sama saja. Kalau di India, nelayan tidak asal geloyor ke laut. Dibantu citra satelit oleh negara gitu. Citra satelit baru di mana ikan-ikan berkumpul, baru nelayannya kasih tahu kamu tangkap ikannya di sana. Tapi menunggu satelit penginderaan itu bagi nelayan di Indonesia kayaknya masih kejauhan gitu. Tapi saya bilang ke anak-anak milenial yang jago IT, what can they do? Apa yang bisa kita lakukan? Kamu jago teknik, tapi bagaimana jago teknik ini berfungsi memerdekakan kemanusiaan ini bagaimana? Nah, anak-anak kita itu ternyata tidak punya imajinasi itu. Tapi kemudian ketika kita kasih rangsangan, mereka pergi ke laboratorium, ke perpustakaan. Akhirnya kemudian mereka sadari ikan-ikan itu akan berkumpul di mana plankton terkumpul. Baik itu plankton yang sifatnya hewan, mikroorganisme maupun tumbuhan gitu kan. Terus saya katakan, bisa gak Anda mencari search engine bisa mendeteksi plankton? Mereka studi, riset, dan bisa. Nah sekarang nelayan-nelayan di Pelabuhan Ratu itu
dengan kamera sederhana, kapalnya itu bisa digerakkan menuju plankton-plankton itu. Dan ini revolusioner, ya. Sekarang tangkapan ikannya itu melompat bukan 100%, mungkin melompat 1000%. Gitu. Dan katanya konon eksperimen ini juga mulai diperkenalkan pada nelayan-nelayan di daerah Banten Selatan ini. Dan mereka mengembangkan sekarang namanya e-fish. Nah, jadi di sini juga sebagai pendakwah ini, pendakwah itu juga tidak harus berarti menguasai teknis ya. Tapi wawasan fungsional dari teknologi kita harus melek gitu. Jadi misalnya jamaah kita, ada petani gitu. Selama ini petani kan tanahnya makin sempit. Kalau tanah yang hanya mengandalkan lahan saja, susah menaikkan produktivitas karena lahannya makin sempit. Nah, sebagai ustadz, sebagai mubalik, sebagai pendakwah, kita hanya bisa mengajak ahli-ahli teknis untuk mencari cara, bisa gak sistem budidaya misalnya kayak itu, hidroponik. Bisa gak yang namanya nyiram airnya itu tidak harus kayak, waduh, sawah kita tuh kan airnya pemubaziran air tuh kesana kemari. Bisa gak nyiramnya tuh set gitu kan, pada titik yang tepat dan pada momen yang tepat, efisien. Itu dengan teknologi bisa. Gitu. Jadi menjadi pendakwah itu tidak berarti mengerjakan semua. Gitu. Ini kan di dalam teori komunikasi, komunikator yang baik itu bisa menumpangkan pesan pada orang lain. Harus mengerti siapa diri kita, kemampuan kita. Tidak bisa kita ini menguasai semua hal. Kita bukan lagi seseorang yang namanya polimorfik, Superman yang bisa menguasai semua hal. Yang kita perlukan hanya kearifan untuk berjejaring, menggerakkan potensi-potensi di sekitar kita. Dan kemudian kita mendeliver itu untuk kesejahteraan jamaah-jamaah kita. Oke, jadi jangan lupa bahwa dakwah itu bukan hanya dakwah bil lisan kan, bukan aja maqamul lisan, tapi dakwah bil hal itu. Jadi dakwah di sini bukan hanya tabligh, bukan hanya berceramah, tapi dakwah perbuatan yang menggerakkan inisiatif-inisiatif komunitas untuk punya hidup bermakna, mencapai kesejahteraan, ya. Itu bisa menggerakkan potensi-potensi teknologis yang ada gitu. Oke ya, jadi itu yang saya maksudkan bahwa kalau teknologi itu ingin berfungsi, maka dia harus punya wawasan sosial, wawasan nilai, itu ya. Oke, kedua ya, katanya gini ya, pada masa ketika segala sesuatu bisa didigitalisasi ya, dan sekarang ini semua bisa didigitalisasi ya, apapun bisa digitalisasi, buku didigitalisasi, sekarang bahkan koran-koran sudah digitalisasi ya. Bahkan sekarang orang yang membaca media cetak itu kayaknya sudah jadi dinosaurus gitu ya. Kompas dulu itu koran yang dengan oplah yang terbanyak, sekarang sudah termehek-mehek gitu ya. Semuanya sudah didigitalisasi. Tapi gini, pada masa ketika segala sesuatu bisa didigitalisasi, bahkan mungkin memori manusia pun nanti bisa dipindahkan ke dalam digital gitu ya. Justru hal-hal yang tidak bisa didigitalisasi itu semakin penting. Oke, saya ulangi lagi ya. Pada masa ketika segala sesuatu bisa didigitalisasi, hal-hal yang tidak bisa didigitalisasi justru semakin penting. Apa hal yang tidak bisa digitalisasi itu? Imajinasi, emosi, etika, estetika, itu tidak bisa digitalisasi. Nah, itu sebabnya anak-anak kita boleh jadi menguasai teknis. Tetapi dengan teknis itu kenapa tidak bisa produktif? Karena perkembangan kemampuan penguasaan teknik itu tidak bertaut dengan pengembangan aspek-aspek non material, yaitu pada aspek imajinasi, pada aspek emosi, pada etika dan estetika. Gitu. Jadi suatu negara boleh jadi penguasaan teknisnya sama, tapi kalau dimensi imajinasi, dimensi etika, dimensi estetika, dimensi apalagi emosinya beda, maka lahir keluaran produknya akan beda-beda. Gitu.
Jadi gini, kebanyakan orang dengan perkembangan industri 4.0 itu, sebarat orang melihat, katakanlah ini lukisan, oke? Lihat lukisan, wah ini lagi, teknologi lagi ini. Oke, jadi sekarang misalnya kita lihat ini hasil karya lukisan. Biasanya perhatian orang hanya pertama pada lukisannya itu sendiri. Kita lihat objek lukisan, ya biasanya semua orang cenderung melihat itu. Ini lukisan yang sifatnya lukisan estetik, tapi lukisan yang sifatnya politik juga beda. Bisa kita lihat, misalnya para anggota dewan di Senayan, nah bisa kita lihat sebagai lukisan. Lukisan bisa lihat. Kedua, orang juga bisa memperhatikan bagaimana lukisan ini diproduksi. Jadi proses kreatif, bagaimana warnanya, pilihan warnanya, bagaimana kanvasnya. Proses membuat lukisan orang bisa memperhatikan. Tapi kebanyakan kita tidak bisa membayangkan ketika seniman berdiri di atas kanvas kosong, kanvas putih. Kira-kira pergolatan batin seperti apa, imajinasi seperti apa, sehingga kemudian dia datang dengan gagasan lukisan seperti itu. Nah, jadi misalnya orang selama ini tahu nih ada radikalisme keagamaan, ada kebencian di sana sini. Lalu orang ribut hanya aspek-aspek permukaannya ini aja yang dilihat. Orang juga mungkin agak lebih dalam, para ilmuwan mulai menjelaskan kenapa sih terorisme itu terjadi. Tetapi banyak di antara kita tidak mampu menyelam ke kedalaman batin imajinasi, ya, batin jiwa, nilai dimensi perdalam yang melahirkan ekspresi-ekspresi itu. Ya, jadi disinilah saya kira kemudian menjadi penting. Kalau jiwa kita itu kotor, maka semesta ini akan terlihat kotor. Gitu. Kalau jiwa kita bersih, semesta akan terlihat keindahannya. Nah, disitulah apa yang kita sebut sebagai kekuatan spiritualitas itu. Makanya jalan kebahagiaan itu juga tidak bisa dicapai tanpa jalan spiritualitas. Ya, kata Al-Ghazali, hati kita itu ibaratnya cermin. Ya. Nah, di dalam cermin yang kotor, segala sesuatu tampak kelam. Tetapi ketika cermin itu bisa dibersihkan, barulah kita bisa melihat keindahan semesta ini terpancar dan tercermin dari cermin kita itu. Nah, supaya hati kita itu bersih, bisa memantulkan segala warna, hati kita ini harus dibersihkan. Dibersihkannya dengan cara apa? Dibersihkannya dengan jalan spiritualitas. Nah, spiritualitas ini dari bahasa Yunani, bahasa Latin, itu dari bahasa namanya spiritus. Dulu ketika kita belum ada lampu listrik, itu ada patromak. Patromak itu dinyalakan pakai apa? Spiritus. Nah, spiritualitas itu berasal dari kata spiritus itu. Jadi spiritualitas itu sesuatu yang flaming, yang nyala gitu. Atau spiritualitas itu kalau kita pengap, misalnya ini penuh polusi, kita menghirup oksigen segar, kita jadi segar, itu spiritualitas. Nah, jadi jalan spiritualitas itu sebenarnya jalan cahaya. Jalan yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat. Jadi pembersihan ke dalam. Dan sekali lagi di dalam Islam, pembersihan nyala spiritualitas itu dipancarkan ke tiga arah. Namanya relasinya relasi triadik. Yaitu dipancarkan kepada hablum dunia atas, hablum minallah, dunia tengah sama manusia, dan dunia bawah yang disebut dengan alam semesta. Dan kita menghikmati, menyedot seluruh energi semesta, sehingga lama-lama kepengapan, kegelapan itu menimbulkan satu imajinasi pencerahan. Nah, makanya wajar ya, seperti Toynbee atau siapa lagi ini, ahli peradaban dari Jerman itu, The Decline of the West, dia bilang tidak ada perubahan, tidak ada transformasi sosial, juga tidak ada transformasi teknologi tanpa pantikan daya-daya spiritual. Dia bilang kemunduran barat di dalam 1 abad terakhir
Itu karena percikan spiritualitas dalam jiwanya sudah mati. Repetitif. Ada sih penemuan-penemuan, tapi sifatnya kecil-kecil dan belum tentu membawa dimensi kebahagiaan dalam hidup. Jadi kalau kita ingin melakukan satu perubahan besar di dalam hidup, itu harus dimulai dari perubahan hati, pembersihan dimensi interior terdalam dengan riadoh spiritualitas. Nah, jadi disitulah saya kira dakwah kita juga harus mulai menyentuh bukan hanya aspek zohir tentang hal-hal yang sifatnya syariah ya, tapi juga harus menembus aspek-aspek batin di dalam diri manusia, bagaimana penyucian jiwa, penyucian diri, karena dengan itulah manusia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat. Kita bisa menembus the blind spot. Kita tiba-tiba bisa menemukan satu ide, satu imajinasi, satu cahaya baru, satu gagasan baru, visi baru yang orang lain tidak bisa melihat. Ya, nah, di masa krisis ketika mata lahir ini memicing, mata batin kita harus menyala. Ya. Nah, disitulah kemudian pembebasan manusia bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, memang ini dakwah-dakwah kita juga ujungnya ya harus menembus dimensi-dimensi yang lebih spiritual itu. Ya. Dan sekali lagi, cara kita mengembangkan daya spiritualitas kita ini bisa dengan riadoh yang bagaimana kita punya keheningan, ketenangan relasi dengan Sang Pencipta, tapi juga bisa kita membangun kasih, membangun jaringan-jaringan tadi, persaudaraan dengan antar ustadz, antar sesama manusia, jaringan-jaringan pergaulan itu harus kita terus kembangkan, tali kasih kita jahit, tapi juga ketiga kita mendekatkan diri dengan alam ini, ya, lihat semesta ini, lihat lingkungan kita, dan kita kemudian memelihara ikan kita hadir untuk merawat lingkungan, dan semua ini ternyata kalau di dalam hadis Nabi dikatakan kan semua semesta ini juga ikut berdoa sebenarnya, ikut mendoakan kita. Nah, oke ya, jadi itulah yang jalan dakwah kita itu adalah selain kita ini harus tadi punya wawasan-wawasan keteknisan, tapi kita juga harus memastikan bahwa keteknisan ini harus berfungsi. Bukan hanya menguasai penguasaan teknis, tapi harus berfungsi. Kalau dia berfungsi, harus terhubung dengan dimensi-dimensi sosial, dimensi akhlak, dimensi rohani manusia, supaya teknologi itu membebaskan, memerdekakan, dan memanusiakan manusia. Bukan dengan teknologi justru membawa aspek dehumanisasi. Oke. Nah, sekarang khotbah terakhir mungkin ini. Bagaimana metode dakwah supaya kita tadi dakwah kita ini bisa membawa umat kita menuju jalan kebahagiaan. Sebenarnya pendekatannya itu kalau kita meminjam di dalam nilai-nilai, kristasi nilai kita ya, di dalam kehidupan berbangsa, yang notabene nilai-nilai kehidupan berbangsa itu juga merupakan ekstrak dari nilai-nilai keagamaan. Sebenarnya jalan kebahagiaan itu bisa ditempuh dengan mengikuti jalan akhlaknya 5 sila Pancasila itu. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus mengakhiri dikotomi antara moral agama dengan moral Pancasila. Karena ada kekeliruan besar selama ini, seolah-olah kalau saya menjadi Pancasilais, maka seolah-olah dengan sendirinya kita harus menarik diri dari moral agama. Itu keliru sekali. Sebenarnya begini, ini bahkan dari teori dari penemu namanya itu civil religion ya, semacam moral publik seperti Jean-Jacques Rousseau mengatakan begini. Kenapa moral publik semacam Pancasila itu diperlukan, itu kenapa? Dan apa kaitannya dengan moral agama? Dan kenapa moral publik ini menjadi tuntunan dari kebahagiaan bersama kita? Ini, dia bilang negara yang ingin bertahan tidak bisa hanya melulu mengandalkan jalan-jalan kekerasan. Uni Soviet kurang apa hebatnya teknologinya gitu. Tapi karena terlalu mengandalkan kekerasan, persenjataan, ambruk dia. Dia bilang
negara yang ingin bertahan, ya, negara yang ingin bertahan, masyarakat yang ingin bertahan, itu harus memiliki namanya itu legitimasi moral. Ya. Jadi tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa jangkar moral. Ya. Lihat Uni Soviet kurang apa teknologinya, tapi kemudian ketika basis jantung moralnya jatuh, kolaps. Tapi lihat Palestina, dia tidak punya teknologi apapun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun dia masih bertahan karena masih punya kekuatan moral di dalam dirinya. Nah dia bilang moral itu dari mana? Kata Jean-Jacques Rousseau, ya sumber moral itu ya agama. Karena dia bilang agama itu punya dua kekuatan penting. Pertama, agama itu merupakan simpul semen perekat integrasi sosial. Tidak ada nilai yang bisa menyatukan manusia sedemikian kuat seperti nilai agama. Lihat aja orang dari Aceh sampai Papua bisa dipersatukan kalau tanpa jaringan-jaringan agama. Bagaimana caranya? Jadi kadang-kadang negara ini tidak sadar diri bahwa yang membuat Indonesia bersatu itu sebenarnya dibantu oleh jaringan-jaringan vertikal keagamaan ini. Jaringan Muhammadiyah, jaringan NU, mungkin jaringan PGI, jaringan KWI. Secara nasional vertikal menyatukan manusia yang beda agama, beda etnis, beda suku, beda kepulauan, integrasikan. Itu luar biasa. Agama itu justru menjadi semen perekat integrasi nasional yang kuat. Saya bisa jamin, negara boleh berhabis apapun, tapi kalau tanpa dukungan integrasi kekuatan agama, maka Indonesia ini mudah jatuh. Kedua, dia bilang agama ini memiliki dimensi motivasi yang sangat kuat. Tidak ada orang tentara yang bertempur hanya semata-mata demi negara. Orang bertempur itu harus punya justifikasi kerohanian, justifikasi ilahiyah. Misalnya pemberontakan Banten dan lain-lain dulu lah. Makanya kan penjajahan terhadap kolonial juga dulu, ya, respon terhadap kolonial itu juga digerakkan oleh spirit para ulama itu kan. Oke ya. Jadi agama memiliki kekuatan integrasi sosial, agama juga memiliki daya motivasi yang luar biasa tadi untuk mengerahkan segala tenaga pikiran itu untuk sesuatu pencapaian umat manusia. Masalahnya dia bilang begini, ketika masyarakat itu masih tertutup, misalnya katakanlah orang di Baduy Dalam gitu ya, masyarakatnya homogen, keyakinannya sama, Tuhannya sama, maka otomatis hukum Tuhan menjadi moral negara, menjadi hukum negara, otomatis. Dan tidak ada perbantahan. Tapi masalahnya ketika masyarakat itu mulai majemuk, mulai kompleks, keyakinan agamanya beda, bahkan di dalam agama yang sama pun ada begitu banyak aliran-aliran pemikiran yang beragam, Tuhannya juga disebut dengan nama-nama yang berbeda, maka tidak otomatis hukum Tuhan itu otomatis dijadikan hukum negara. Karena nanti kita mau memakai agama apa atau mazhab apa yang akan diformalisasikan jadi hukum negara itu. Tapi dia bilang tidak berarti moral agama harus dihilangkan dari negara. Nah, dia bilang problem ini mulai terjadi di barat Kristen. Di Kristen itu respon terhadap terjadinya perbedaan agama, perbedaan mazhab, namanya itu ya semacam aliran-alirannya di dalam Kristen, itu responnya tuh justru pemisahan antara agama dan negara. Ada pemerintahan sekuler oleh negara dan pemerintahan agama. Karena memang di dalam Kristen itu kan pendeta juga punya pemerintahannya tersendiri gitu. Tapi kata Rousseau itu menimbulkan dampak yang besar bagi orang-orang di barat. Itu menimbulkan jenis manusia yang mengalami kepribadian ganda gitu. Orang mengalami split personality, dipaksa harus memilih apakah dia tunduk pada moral agama atau tunduk pada moral negara. Akibatnya dia bilang ketika agama dan negara dipisahkan, orang menjadi warga negara yang baik setengah-setengah, menjadi umat agama yang baik juga setengah-setengah, dia bilang. Dan dia bilang di antara pemikir Kristen jarang yang menyadari hal ini kecuali Thomas Hobbes, dia bilang. Thomas Hobbes menyadari dampak dari pemisahan agama dan negara ini bagi watak warga negara. Jadi terbelah gitu. Aku tuh loyal pada negara atau loyal terhadap agama, terpecah.
Cuma dia bilang solusi Hobbes itu tidak tepat. Karena Hobbes memimpikan disatukannya kembali dua kepala burung itu, yaitu pemimpin agama dan pemimpin negara itu disatukan lagi. Dia bilang nggak mungkin. Pertama, Kristen tidak mungkin mau diusubordinasikan di bawah negara. Ya. Kedua tadi, keragaman internal di dalam Kristen sendiri, ada Katolik, ada Protestan, tidak memungkinkan penyatuan itu bisa dikembangkan. Maka dia bilang solusinya apa? Di satu sisi moral agama itu tetap penting bagi negara, di sisi lain di dalam negara yang sifatnya majemuk tidak mungkin ada formalisasi satu ajaran atau doktrin atau mazhab agama. Caranya bagaimana? Dia bilang gini, kita negara harus menyusun semacam moral publik. Moral publik ini diekstrak dari moral agama-agama. Jadi agama-agama itu sebenarnya punya inti moral yang sebenarnya ada titik temunya. Ya. Nah, moral-moral agama yang universal ini yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, itu kita peras dan kita satukan menjadi kode-kode moral publik. Atau dari pikiran-pikiran biasa saja, pikiran ilmu pengetahuan, pikiran lain, kemudian kita angkat, kita sepakati bersama yang tidak bertentangan dengan moral agama. Itulah yang disebut dengan civil religion dalam tanda petik, ya. Semacam agama tapi bukan agama, tapi semacam nilai-nilai moral publik yang diekstrak nilainya dari agama atau dari gagasan-gagasan ilmu biasa tapi yang tidak bertentangan dengan agama, disatukan menjadi moral publik. Nah, saya bilang perwujudan pertama dari moral publik itu sebenarnya kehidupan apa yang disebut dengan Al-Mitsaq Al-Madinah, Piagam Madinah itu. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita sebut bangsa hari ini itu justru awalnya hidup, model awalnya adalah umat Madinah itu. Di mana di Madinah itu yang disebut umat itu seperti bangsa hari ini. Jadi satu entitas politik yang tidak dipersatukan oleh kesamaan agama, tapi sama-sama menyepakati nilai-nilai konsensus bersama yang harus dijunjung tinggi bersama itu. Dan kemudian nilai-nilai yang disepakati bersama itu yang mengikat kita dalam kehidupan bersama yang tidak bertentangan dengan agama manapun, ya, tapi bisa diterima oleh agama manapun. Nah, di dalam Indonesia nilai publik yang diturunkan dari nilai universal agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan dengan agama itu terrealisasi di dalam Pancasila. Makanya kalau kita perhatikan, Pancasila tidak bertentangan dengan Maqasidus Syariah gitu. Sekarang kan ada kecenderungan menghadapkan Pancasila dengan syariah gitu. Padahal Pancasila itu tidak bertentangan dengan Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah itu apa sih? Al-maslahah kan? Kemaslahatan hidup bersama. Dan kemaslahatannya itu ada 5. Seperti Pancasila. Kemaslahatan kehidupan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan keturunan, kemaslahatan akal, kemaslahatan harta. Kemaslahatan agama itu kan sila pertama. Kemaslahatan jiwa itu kan sila kedua. Kemaslahatan turunan ini kita hidup itu dalam kenyataan ruang hidup spesifik itu bangsa, sila ketiga. Kemaslahatan akal, hikmah, kebijaksanaan itu adalah sila keempat. Dan kemaslahatan harta itu adalah sila ke-5. Nah, jadi sebenarnya meskipun mungkin Soekarno, Hatta dan lain-lain itu tidak menyebut Pancasila itu sebagai nilai Islam, tapi nyata benar seperti kata Einstein, dia bilang pandangan hidup itu muncul dari tanah budaya. Jadi misalnya pandangan hidup Pancasila itu muncul dari tanah budaya. Dan tanah budaya itu diolah, dikembangkan, dipupuk oleh nilai-nilai agama. Dan nilai-nilai agama yang paling powerful ketika kita merdeka itu nilai-nilai keislaman gitu. Jadi tanpa menyebut Pancasila itu Islam, nilai-nilainya memang nilai-nilai yang tumbuh dari tanah budaya yang digemburkan oleh nilai-nilai agama. Oke, nah sekarang bagaimana jalan kita dakwah, jalan menuju kebahagiaan itu menurut logika Pancasila dan Maqasidus Syariah itu. Pertama, sila pertama. Apa sih urgensi sila pertama itu dan apa kaitannya dengan dakwah? Esensi dari sila pertama itu adalah meyakini bahwa
We are what we believe. Kita dan hidup kita itu tergantung pada apa yang kita yakini dulu. Tuhan mengatakan, aku tergantung pada prasangka hambaku. Maka terserah kamu mau prasangkaku seperti apa. Kalau kita berprasangka baik pada Tuhan, Tuhan juga akan memancarkan kebaikannya pada kita. We are what we believe. Sila pertama itu mengajarkan tentang dimulai dari keyakinan. Yaitu keyakinan yang membersihkan energi positif. Bahwa hal-hal yang positif akan melahirkan dakwah yang positif. Hal-hal yang buruk tidak akan melahirkan dakwah yang baik. Jadi kita harus mulai dari prasangka baik. Dari positif energi. Ya. Jadi misalnya gini. Kalau kita meyakini bahwa jamaah kita itu memang bodoh. Jamaah kita itu sumun bukmun umyun pahum la yarjiun. Maka jamaah itu akan bereaksi seperti keyakinan kita. Dia benar-benar hati matanya itu akan tertutup. Jadi umat akan bereaksi sesuai dengan keyakinan kita. Makanya guru tidak boleh punya keyakinan bahwa muridnya itu bodoh atau muridnya itu tidak bisa diubah apa-apa. Kalau itu yang terjadi, murid akan bereaksi seperti keyakinan kita. Maka kalau kita ingin berdakwah harus dimulai dari positive emotion, emosi yang positif. Bahwa pada dasarnya manusia itu bisa berubah. Pada dasarnya setiap manusia itu baik. Pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan hanifiyah samhah, kecenderungan pada kebaikan. Itu pertama. Dan prasangka baik itu mengandung efek namanya itu placebo. Efek menyembuhkan. Contohnya, efek placebo itu gini. Kalau kita dulu pernah KKN, misalnya dari UIN, KKN di Banten Selatan. Dan biasanya waktu KKN kita bikin pelayanan masyarakat dengan pelayanan kesehatan gitu. Lalu kita undang dokter-dokter teman kita, dokter muda ya, ke suatu alun-alun untuk melayani kesehatan. Dan dokter tidak banyak bawa obat, tapi ketika ada pelayanan KKN itu, warga berkumpul dan setiap orang tuh mengeluhkan banyak penyakit. Karena orang kita kan banyak keluhannya. Wah sakit ini, sakit ini, sakit ini. Lalu dokternya tuh dengan penuh empati mengatakan, oh bapak sakit ini, oh gitu ya, sakit ini juga, oh gitu ya. Oke ya pak, ini bapak sakit kepala, sakit jidat, sakit ini, kita obati ya pak. Tapi yang menyembuhkannya Allah, saya hanya wasilahnya. Kemudian suntik, disuntiknya pakai apa? Disuntik pakai vitamin C. Tapi dengan disuntik vitamin C, dengan meyakini itu dan si pasiennya itu jadi yakin, tiba-tiba lari dia, sembuh dia. Itu yang disebut dengan efek placebo. Jadi penceramah, pendakwah ini harus memiliki kemampuan namanya itu Pygmalion. Kalau kita meyakini jamaah ini bisa bergerak, jamaah di sekitar ini itu bisa kita bangun menjadi sabuk kesejahteraan. Jamaah itu akan seperti apa? Inti-inti elektron yang melingkari lingkaran inti-inti nuklir yang akan bergerak semua. Jadi tergantung kejiwaan dan prasangka khotib itu sendiri. Tergantung prasangka dari guru itu sendiri. Pernah nonton mungkin film siapa nih orang idiot gitu? Siapa? Aduh kok salah tuh. Pokoknya ada orang idiot di daftar ke sekolah tidak diterima, tidak terima. Hah? Anyway gitulah, saya lupa. Forrest Gump ya pernah ya. Dia idiot, daftar ke sini tidak terima, tapi ada satu guru yang percaya gitu. Ada satu sekolah yang percaya bahwa dia tuh dengan segala keterbatasan mentalnya bisa berhasil. Ternyata betul, keyakinan guru ini membuat apa saja yang dikerjakan oleh si Forrest Gump ini berhasil. Dia tenis meja berhasil, dia nangkap ikan berhasil. Gitu. Pertama adalah, itulah inti dari sila pertama itu, bahwa kita mulai start dengan keyakinan. Dan dengan keyakinan itu memberi kemungkinan hal-hal yang tidak terbayang di atas kertas. Orang-orang yang beriman itu meyakini bahwa kemungkinan itu selalu lebih kaya ketimbang perhitungan di atas kertas. Jadi misalnya dulu ketika kita mau merdeka, Indonesia dulu kan di bawah trap sekutu dan Aksis gitu ya, dua kekuatan besar dunia. Jadi banyak orang yang tidak yakin Indonesia bisa merdeka. Padahal di bawah penjajahan Belanda yang
noktah kecil di Eropa pun kita lama dijajah. Ini kita di bawah sekutu gitu. Tapi para pendiri bangsa yakin gitu. Dan ternyata dengan keyakinan itu benar Indonesia bisa merdeka gitu. Jadi keyakinan itu membuat pintu-pintu berkah dari langit dan bumi itu terbuka. Bahkan kalau kata Nabi Isa, dan ini terjadi juga di Banten ya. Kalau kamu yakin bisa berjalan di atas air, maka kamu bisa. Semesta akan membuat kamu bisa. Itu namanya the law of attraction. Hukum daya tarik beri magnet. Kuat sekali kekuatan iman itu. Sayang selama ini kita tidak memahami apa sih arti pentingnya iman itu bagi kita. Orang beriman itu tidak boleh pesimis. Orang iman itu penuh dengan energi yang kuat. Yang menembus seperti cahaya. Seperti laser yang bisa menembus. Makanya dalam bahasa Indonesia iman itu kan disebut dengan percaya. Dan percaya itu berasal dari kata bercahaya. Jadi orang beriman itu seperti laser yang bisa menembus rintangan apapun. Gitu. Itu pertama ya. Dimulai dengan keyakinan membangkitkan energi positif. Kedua, sila kedua setelah kita membersihkan keyakinan, sila kedua itu namanya itu engagement, melibatkan engagement. Jadi ini ya, kunci kebahagiaan itu kalau kata Martin Seligman itu bisa diringkas nanti supaya mudah mengingatnya. Diringkas jadi 5 huruf dan 5 huruf itu sebenarnya ada kaitannya dengan Pancasila. Jadi luar biasa ini. Pancasila tapi lewat teori positif happiness dari Martin Seligman. Kata kuncinya itu perma. P itu pertama namanya positive emotion. Ya. Emosi positif cerminan dari iman. Yang kedua E itu adalah engagement. Jadi melibatkan orang. Jadi dakwah itu harus melibatkan orang secara partisipatif. Jangan lagi dakwah-dakwah yang cuma pasif. Cuma kita ngomong sendirian. Engage. Bahkan ketika dakwah yang sifatnya lisan pun kita harus memberi audien ini terlibat. Bisa jadi terlibat di dalam pertanyaan, terlibat di dalam diskusi, terlibat di dalam gagasan. Tapi kita harus libatkan engagement. Di dalam aktivitas harus engage. Jadi nanti para pendai ini, karena dakwah kan bukan hanya dakwah bilisan, tapi juga dakwah bilhal. Jamaat-jamaat kita ini harus dilibatkan, misalnya dalam kebersihan lingkungan. Di dalam gerakan untuk menolong pedagang-pedagang kecil di pasar. Kemudian kita libatkan jamaah juga. Kalau dulu kan pernah kerja bakti dan lain-lain itu. Itu cara-cara tradisional untuk mengengage. Bahkan dulu waktu saya di Gontor kita tahu membangun bangunan pun melibatkan, engage. Karena ternyata dengan engagement ini manusia merasa hidupnya itu ada peran. Hidupnya itu kalau bahasa Jawa diwongake. Ya. Hidupnya itu disertakan. Dan bagi teori pendidikan ternyata ini terbukti ya. Peserta didik yang cuma mager, diam, mengisolasi diri, itu rata-rata intelijensianya tidak berkembang. Tetapi sistem sekolah yang dimana siswanya itu bergerak, terlibat, aktif playful, bermain, panjat tebing, flying fox, nangkap ikan, itu ternyata jauh lebih punya daya kecerdasan yang sangat tinggi. Binatang-binatang yang playful, yang banyak gerak kayak anjing dan lain-lain lebih cerdas. Gitu. Nah jadi itu syarat kedua di dalam berdakwah itu melibatkan komunitas. Jadi misalnya sekali lagi sebagai komunikator kita tidak usah menguasai semua. Jadi misalnya anak-anak milenial libatkan untuk memproduksi karya-karya dakwah yang sesuai dengan pengucapan mereka. Kita undang anak-anak milenial itu bikin video-video pendek tentang misalnya kebajikan-kebijakan hidup sehari-hari yang mereka lihat di lingkungannya masing-masing. Divideokan, dibikin meme, dibikin nyanyian, dibikin pentas. Itu cara-cara kita melibatkan jamaah. Kita tidak lagi zamannya itu one man show, tidak bisa. Jamaah ini harus terlibat, bikin konten-konten digital, bikin berbagai program-program, ya, yel-yel, meme-meme, lagu, pentas-pentas, itu semua engagement. Dengan begitu orang jadi peduli, care, jadi peduli, ikut peduli.
Karena kalau tidak dilibatkan dia jadi tidak peduli. Begitu dia dilibatkan dia menjadi peduli, jadi care. Kedua, liberating, membebaskan. Jadi ekspresinya terkembangkan. Karena bebas itu dua ya. Kalau kita bebas itu seringkali hanya kebebasan negatif. Kalau kebebasan negatif kan bebas dari apa gitu ya. Bebas dari penindasan, bebas dari ketakutan, dari penjajahan, itu namanya bebas dari. Tapi kedua ada bebas yang namanya positif, bebas untuk mengembangkan diri, bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengembangkan potensi diri. Nah itu. Jadi engagement itu dua, orang jadi care, peduli, dan orang jadi terbebaskan. Terbebaskan dalam arti positif, mengaktualisasikan potensi dirinya gitu. Nah itu seiring dengan sila kedua sebenarnya, itu esensi kemanusiaan itu, peduli dan kebebasan di dalam proses keterlibatan gitu. Ya, yang berikutnya R ya, R ini adalah relationship. Jadi dakwah kita itu harus mendorong jaringan-jaringan konektivitas, jaringan-jaringan silaturahim, jaringan-jaringan networking. Itulah pentingnya sekarang dengan teknologi internet dan lain-lain itu, dengan Zoom memungkinkan kita bisa melakukan koneksi-koneksi yang makin luas. Jaring-jaring silaturahmi kita bisa lebih dikembangkan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa keluasan jaringan konektivitas, jaringan silaturahim. Itu sebabnya kenapa di dalam agama dikatakan namanya pergaulan silaturahim itu menambah rizki dan juga berumur panjang gitu kan. Karena dengan jaring-jaring silaturahmi itu berbagai potensi kemudian bisa kita rajut, hubungan persahabatan, persaudaraan jadi kuat. Sehingga dengan jaringan seperti ini, jaringan dakwah kita diperlebar, itu memungkinkan kita bisa mengembangkan berbagai proyek-proyek transformasi sosial dalam skala yang lebih luas. Kalau kita menginginkan negara ini yang jauh lebih baik ketimbang sekarang, maka kata kuncinya networking. Jaringan Jamdal ini harus terhubung dengan berbagai, diperluas jaringannya bila mana perlu sampai ke berbagai pelosok tanah air, sehingga berbagai proses transformasi sosial itu bisa kita lakukan. Itu inti daripada yang namanya relationship gitu. Tidak ada orang, di dalam pendidikan pun tidak ada orang yang pinter hanya mengandalkan IQ. Biasanya orang yang berhasil tuh orang yang relasi pergaulannya itu luas. Itu penting. Jadi peserta didik ini juga harus dididik untuk tidak cukup membaca buku, tapi juga harus mengembangkan pertemanan, pergaulan di dalam jaringan-jaringan yang lebih positif. Nah problem sekarang ini orang-orang yang berkecenderungan buruk itu jaringan silaturahminya kuat, melahirkan jaringan mafioso. Kan di negeri ini penuh mafioso gitu. Tapi orang-orang baiknya kurang terhubung gitu. Makanya orang baik dikalahkan. Karena itu kan sudah dikatakan, wa kan min fi'atin qalilatin. Ya, bukan itu. Bukan itu ayatnya. Entah berapa banyak yang kalahkan dengan satu jaringan persatuan yang sangat kuat itu kan. Oke. Yang berikutnya M. Nah, ini seiring dengan sila keempat. M itu adalah meaning. Makna tadi itu. Bahwa dakwah-dakwah kita ini harus menumbuhkan hidup yang bermakna. Krisis sosial hari ini, ketika kemajuan teknologi material luar biasa, ya, tapi justru manusia menjadi empty, merasa kosong, merasa sia-sia, sepi, ujungnya tidak bermakna. Nah, hidup bermakna berarti hidup yang lebih besar dari diri sendiri. Nah, jadi selama ini kita merasa diri kita menjadi pusat segala gitu. Nah begitu COVID menyergap kita baru sadar ternyata diri kita tidak berarti apa-apa tanpa bekerja sama dengan yang lain. Maskermu melindungi maskerku. Antar diri saling menular, antar bangsa saling tular menular, antar agama saling tembus menembus. Ternyata aku itu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih luas. Aku bermakna kalau ternyata lebih besar dari diri sendiri. Nah, oleh karena itu di sini mulai dilatih tentang bagaimana, dilatih tentang syuro, dilatih tentang bermusyawarah, menghargai pendapat semua orang. Kita harus mampu mendengar sesuatu dari penglihatan dan pendengaran orang lain.
Ini ada penyakit ustadz yang harus kita kikis. Ini penyakit mimbar, ini memang berbahaya. Penyakit mimbar itu seringkali hanya melihat dan mendengar sesuatu seperti apa yang ingin kita lihat dan apa yang ingin kita omongkan. Tapi untuk menjadi penggerak yang baik, kita harus bisa melihat dan mendengar seperti apa yang didengar, dilihat oleh orang lain. Makanya kan orang-orang yang arif bijaksana itu alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana ulaika hum ulul albab. Jadi kata musyawarah itu kan dari kata syawaro atau kata dasarnya. Syawaro itu kan memeras madu dari salang lebah gitu. Jadi pada setiap orang itu ada tetes lebahnya. Ada jenis kecerdasannya. Tetes-tetes madu ini harus bisa kita satukan, sintesiskan menjadi madu kesehatan bersama. Tapi tidak semua orang bisa memeras madu. Tidak semua orang bisa bermusyawarah. Dia memerlukan keahlian. Ya, keahliannya itu apa? Keahlian orang musyawarah itu apa? Keahlian orang musyawarah itu keahlian untuk bisa mendengar, melihat seperti apa yang dilihat dan didengar orang lain. Jangan a priori menolak. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang ngomongnya. Itulah yang disebut dengan open heart. Kita membuka hati kita untuk berempati, meletakkan diri kita di dalam persepsi pikiran orang lain. Nah itulah yang di dalam tuntunan dakwah dikatakan khotibun nasa ala qadri uqulihim atau apa ya? Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha, dan berbicaralah kamu kepada hati-hati mereka dengan pembicaraan yang membekas pada jiwa mereka. Jadi kita harus membangun common ground, mendengar orang lain, bahkan kemudian Nabi pun kita tahu, ya, bahkan harus bertanya. Sawad, orang kulit hitam, berkata pada Bilal, orang-orang ini Sawad, Bilal yang sebelumnya tidak pernah didengar oleh elit-elit Quraisy, tapi oleh Nabi didengar. Itu yang memungkinkan kebenaran itu jadi lebih luas, karena bukan hanya dari sudut pandang kita, juga dari sudut pandang orang lain. Dengan begitu musyawarah itu jadi meaning, bermakna. Semua orang merasa ikut memiliki, ikut terlibat, bukan menang-menangan jumlah. Nah demokrasi sekarang kita kan menang-menangan jumlah gitu. The winner, the loser. Maka yang kalah merasa tidak ikut menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Itulah yang menyempal dari dunia politik kita. Degage sebagai orang yang di luar pagar, sebagai penonton biasanya teriaknya lebih kencang. Nah itu hakikatnya kenapa banyak orang berteriak itu. Karena suara dan aspirasi mereka tidak pernah didengar dan diperhitungkan di dalam ruang-ruang politik kita gitu. Oke, dan yang terakhir itu A. A itu adalah achievement atau accomplishment, pencapaian. Jadi kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang kita capai sebagai individu dan kita capai sebagai suatu komunitas bersama. Biasanya masyarakat atau bangsa yang kurang pencapaian itu yang seringkali saling bermusuhan, saling meledek, saling menistakan dirinya sendiri karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Jadi Soekarno bilang, ya, bangsa Indonesia ini bangsa besar, tapi seringkali karena penjajahan dan tidak banyak yang bisa kita capai, menaruh dirinya itu saling kekecilan, terlalu kecil. Suka terlalu terpukau pada apapun yang datang dari luar, tapi isi batinnya kosong melompong. Suka eker-ekeran mempertentangkan hal yang remeh-temeh. Senang melihat sesamanya susah dan susah melihat sesamanya senang. Nah, jadi kalau kita ingin melihat masyarakat kita bangsa ini rukun, maka memang kita harus melahirkan banyak capaian-capaian, prestasi-prestasi. Prestasi di bidang politik, prestasi bidang ekonomi, prestasi bidang pertanian, prestasi bidang pendidikan, prestasi bidang olahraga. Hanya dengan cara itu kita ini jadi bangga, dan biasanya kebanggaan itu membuat kita bisa lebih akur gitu. Lihat itu waktu kita Asian Games ya, waktu itu kan konflik ya antara sebutan-sebutan itulah. Tapi untuk sementara ketika kita Asian Games, kita juga performan pembukaannya bagus, kita memperoleh banyak medali. Untuk sementara tengkar-tengkar itu berhenti gitu.
Jadi sebenarnya tengkar-tengkar di ruang publik itu mestinya harus jadi cermin bagi para penyelenggara negara. Berarti warga ini tidak melihat ada hal yang bisa dibanggakan di republik ini. Jadi itu harus jadi alat refleksi diri. Bangsa yang banyak prestasinya biasanya lebih keluar gitu. Bisa melihat keluar dan lebih rukun. Nah, jadi dakwah-dakwah kita pun harus memompa umat kita, santri-santri kita untuk memacu prestasi di berbagai bidang, mengoptimalkan potensi-potensi dirinya. Dan potensi terbaik di dalam kehidupan bersama itu adalah manakala masyarakat bisa mencapai keadilan dan kemakmuran. Ya. Baldatun, thayyibatun, warob kemudian tidak akan membuat kita ini bisa bahagia bersama. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gak tahu apakah saya menjawab ekspektasi dari panitia. Tapi paling tidak yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa tugas dakwah itu adalah tugas yang sangat mulia. Ya. Jadi kita di satu sisi memang secara instrumental kita ikuti perkembangan teknologi terkini itu. Tapi di sisi lain dakwah juga punya nilai esensial untuk memastikan umat kita tetap ya, membudidayakan akhlak. Ya. Akhlak itu intinya dua, etos dan etis. Dan dengan itu kita bisa mencapai kebahagiaan hidup bersama yang bisa dicapai dengan perma tadi. Positive emotion keimanan, engagement kemanusiaan, relationship persatuan, meaningful permusyawaratan, dan kemudian achievement accomplishment itu adalah keadilan dan kemakmuran hidup kita bersama. Dengan itu saya kira saya akhiri apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.